Oke, silakan dibuka dengan nyanyi dan doa. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 400. Kudaki Jalan Mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah. 1, 2, 3 ya. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah. Ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu. Di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk seluruh berkat yang Kau berikan pada kami pada saat ini. Engkau menjaga kami setiap malam ya Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami bisa berkumpul di dalam kelas kami ini untuk melaksanakan aktivitas kami, yaitu belajar dan mengajar ya Tuhan. Di sini ya Tuhan, kami mendoakan Bapak dosen kami. Berikan kepada Bapak dosen kami kesehatan dan kesabaran, supaya Bapak dosen kami sabar dan sehat dalam mendidik kami. Dan begitu juga kepada kami mahasiswa dan mahasiswinya, berikan kepada kami ya Tuhan akal budi yang sehat, supaya kami dapat menerima pembelajaran yang diberikan kepada kami ya Tuhan. Dan kami tidak lupa ya Tuhan mendoakan kedua orang tua kami, dimanapun mereka berada. Tetap berkati mereka ya Tuhan, berkati seluruh pekerjaan tangan mereka ya Tuhan. Berikan kepada mereka kesehatan dan panjang umur ya Tuhan. Di atas segala permohonan kami adalah orang yang penuh dosa. Kiranya Engkau hapuskan dosa kami ya Tuhan, supaya kami tidak terhambat untuk menerima berkat yang akan Kau berikan kepada kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, baik. Terima kasih. Pertama kita harus menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas meninggalnya Bapak Pendeta Dr. Eric Johnson Barus beberapa hari yang lalu, dan telah dikebumikan di Kebanjahe hari Jumat yang lalu. Dan kiranya Tuhan menguatkan semua keluarga yang tinggal, dan kita juga STT Abisat Medan yang ditinggalkannya. Berhubung dengan itu, kemarin kami sudah rapat dosen untuk memikirkan pengganti beliau dalam mengajar mata kuliah yang dia ampuh selama ini. Dan nanti kalau ada mata kuliah yang diajar sebelum ini kepada kalian, maka akan diganti dengan dosen baru. Bisa dosen itu dari kampus ini, dan bisa dosen itu dari luar kampus. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sudah umumkan bahwa hari ini kita akan membahas dua tugas kelompok, tugas pribadi ya, laporan baca. Kemarin kita sudah laporan baca 1 ya, dari kitab Imamat bilangan ulangan, belum ya? Masih hari ini ya. Berarti nanti kelompok baca 1 akan melaporkan bacaannya, dan kemudian kelompok baca 2 kitab Yosua, Hakim-Hakim Rut. Nanti kita akan mulai dari pembahasan kitab Imamat, bilangan, dan ulangan. Itu nanti untuk laporan baca 1. Jadi kelompok nanti akan sampaikanlah apa yang kau tahu dari hasil bacaanmu. Saya beri waktu nanti sekitar 3-5 menit. Baru setelah itu ganti dengan yang lain. Dan jangan baca apa yang kau tulis, karena saya tidak mau mendengar itu. Tapi sampaikan apa yang kau tahu dari bacaan, sehingga nanti
saya akan menilai saudara dalam menyampaikan pemikiran-pemikiran yang kau baca. Lalu nanti akan ada diskusi. Dalam diskusi itu akan saya lihat apakah saudara yang lain yang tidak ditugaskan membaca buku itu. Karena kita sedang belajar, bukan hanya mereka yang membaca, tapi kita semua harus baca. Dan di situ nanti akan saya lihat apakah saudara-saudara yang lain membaca apa tidak buku itu. Karena kita sekarang sama-sama kuliah, sama-sama mau mencapai tujuan untuk mengerti kitab Bilangan, Ulangan, Imamat, dan Ulangan. Oke, tapi sebelum itu, yang ketiga saya mau sampaikan hasil UTS kalian. Berapapun hasilnya, itulah dirimu. Dan kalaupun misalnya bagus nilaimu, tingkatkan, pertahankan. Kalau tidak bagus, ya masih ada kesempatan untuk bisa memperbaiki pada UAS atau laporan baca atau makalah kelompok. Masih ada kesempatan. Karena itu mari berjuang untuk serius belajar. Tugasmu di sini belajar, maka untuk belajar maka banyak membaca. Ini absen tanda tangani dua absen. Oke, 2 absen. Oke. Ini belum saya masukkan ke sini. Nama kalian belum saya masukkan ya. Sebentar ya. Oke, saya pikir kita masuki aja dulu pembacaan hasil laporan baca. Saya sebentar pindahkan dulu data ini ke komputer saya. Di sini rupanya belum saya isi nama-nama saudara. Ini kita berapa orang satu kelas ini? 20? 25? Oke, saya isi dulu. Oke, kita mulai dari sebentar ya. Laporan baca 1. Nah, ini sudah saya ingatkan kemarin cara menulis file. Ini saya ulangi lagi ya supaya jangan salah. Lalu mata membuka dan catat supaya jangan salah. Karena itu mengurangi ini. Ini buat mungkin kurang besar tulisan saya. Sehingga saudara salah dan lupa. Sayang, kalau sudah kerja baik, tapi ini salah. Mungkin harus saya tulis satu-satu. Ini buat begini. Buka matamu, belalak buka matamu. Lalu sini, underscore nggak tahu. Ini garis bawah ya, garis bawah. Underscore, bahasa Inggris underscore. Garis bawah. Yang
buat di sini laporan baca. Ya, ini LB ini artinya laporan baca. Lalu di sini underscore lagi, underscore. Ya. Lengket ya, jangan terpisah, lengket di sini. Baru buat nomor absen 01 misalnya. Lalu di sini underscore lagi. Lalu tulis namamu, Butet misalnya. Udah, itu aja. Tulis ya, catat di buku supaya otakmu tidak salah menulis. Ini dibuatnya satu gini, satu A. Siapa yang menulis dia menulis ini? Ada aneh. Disuruh bagus-bagus, dikerjakan yang salah. Untuk hari ini Aditya, Agnes, Angelia, Ariel, Betran, dan Bunga ya. Kita mulai dari kelompok 1 aja. Kita mulai dari saudara ini mana? Ini siapa? Ariel. Ini karena salah formatnya jadi gak bisa kita lihat. Mana Aditya ini? Aditya Oluan Seterusnya. Oke, silakan. Kalau mau pakai spidol ini ya. Kalau mau pakai spidol silakan. Ya? Dia menjelaskan kalau kau ingin pakai spidol menjelaskan, atau kalau tidak nggak usah. Silakan. Shalom pada. Di sini nggak ada orang Ibrani. Kau mungkin orang Ibrani ya? Berdoa untuk Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Di sini saya ingin menjelaskan laporan baca yang telah saya buat dalam beberapa minggu ini. Saya akan menjelaskannya mulai dari kitab Imamat. Kitab Imamat berisi tentang pasal-pasal, berisi peraturan tentang pasal-pasal Alkitab yang peraturan dalam beribadah dan tugas-tugas tata ibadah seperti berdoa dan persembahan pujian yang dilakukan dan upacara-upacara keagamaan umat Israel pada zaman dahulu. Kitab ini menuntun umat Israel agar menjalankan kehidupan yang kudus. Isi dan pesannya, isi dari kitab Imamat ini ada pasal 1 sampai 10. Berisikan tentang garis besar, tentang garis besar untuk menyembah Tuhan pada pasal 11 sampai 27. Berisi tentang bagaimana cara mewujudkan kekudusan ke dalam kehidupan. Kitab Imamat merupakan kitab yang memberikan petunjuk penyembahan dan memberikan petunjuk sembah, dan kitab Imamat ini juga kita akan kudus supaya dapat nikmati berkat yang datang dari Allah. Dan penulis di dalam kitab ini disebutkan, tetapi siapa yang menulis kitab ini terdapat dari 25 peraturan dari kitab ini dengan peraturan Musa yang berkata Tuhan berfirman kepada Musa. Dan maka disimpulkan bahwa kitab ini memang peraturan itu memang dituliskan oleh Musa.
Dan waktu penulisannya hanya dan penulisannya juga dibuat oleh perantara. Dan tidak lupa ada beberapa yang mengatakan bahwa ini ditulis sekitar tahun 1400 sebelum Masehi. Di zaman penunggu akhir zaman ada juga yang mengatakan bahwa kitab ini dituliskan di tahun awal 1200 sebelum Masehi pada zaman berusia awal. Bilangan. Kitab Bilangan ini merupakan kitab keempat dari Taurat. Kitab ini mencatat peristiwa-peristiwa penting yang berhubungan dengan masa pengembaraan di padang gurun. Isi dan pesan kitab ini menjelaskan tentang perjalanan bangsa Israel. Jadi kitab ini mencatat peristiwa yang berhubungan dengan masa pengembaraan di padang gurun. Kitab ini menjelaskan tentang perjalanan bangsa Israel di padang gurun dari gurun Sinai hingga perbatasan tanah Kanaan. Pesan dari kitab ini yaitu kesabaran dan kesetiaan. Penulisan para sarjana Yahudi dan Kristen beranggapan bahwa Musa adalah penulis kitab ini karena banyak keterangan tentang Musa di dalamnya. Waktu penulisan, Bilangan adalah karya sastra Musa yang dibuat pada abad ke-15 sebelum Masehi. Pada tanggal terjadinya peristiwa keluaran di umat Ibrani. Ulangan. Kitab Ulangan merupakan kitab kelima dan bagian dari kelompok kitab Taurat pada Perjanjian Lama Alkitab Kristen. Isi dan pesan kitab Ulangan juga terdiri dari serangkaian khotbah-khotbah yang diucapkan Musa di depan banyak orang dan bangsa Israel waktu berada di negeri Moab. Mereka berhenti di situ. Isi dan sesudah mengakhiri perjalanan perjuangan lewat dari padang gurun dan sebelum masuk ke Kanaan untuk menduduki negeri itu. Dalam hal tersebut ini mengandung hukum dengan sebuah cara supaya mengerti perintah Allah. Penulisan banyak pandangan para ahli yang mengatakan bahwa kitab ini merupakan karya kelompok ahli kitab, tetapi ada juga mengatakan bahwa Musa menulis kitab ini. Terdapat pula teori yang lebih tua daripada kitab ini. Dan waktu penulisan dalam penyelidikan para ahli menyebutkan bahwa waktu dalam penulisan kitab Ulangan diyakini pada masa-masa Musa. Demikian laporan baca saya, itu saja. Terima kasih. Oke, kau baca buku itu? Pak? Kau baca buku ini? Baca. Kau baca? Berapa kali kau baca? Apa? 20 kali, Pak. 20 kali? Tentang persiapan baca. 20 kali kau baca berulang-ulang 20 kali? Apa? 20 kali kau ulang-ulang baca? Enggak. Maksudnya? Maksudnya 2 kali. Bukan, Pak. 2 kali itu baca. 2 kali? Iya, Pak. Itu untuk bisa berbaca. Betul dari sini ini semua. Betul, Pak. Kita mulai dari awal aja. Imamat. Isi pesan imamat apa? Isi pesan imamat. Isi pesan imamat itu apa, Pak? Isi tentang menjelaskan tentang perjalanan bangsa Israel. Perjalanan bangsa Israel
dari Gunung Sinai tinggal. Coba lihat dulu. Apa isinya? Ini. Apa isinya? Bisa kau baca itu? 2 kali kau baca nggak bisa kau paham ini apa isinya? Apa isinya? Baca aja. Gagasan penting. Ada di sini. Ini pasal 1 sampai 10 berisikan garis-garis besar di mana nih? Dari mana nih kau ambil? Pasal 1127 berisi tentang bagaimana cara mewujudkan kekudusan. Di mana nih tertulis? Udah, pulang. Oke, kita lanjut kepada Agnes. Selamat pagi untuk Bapak Dosen dan teman-teman semua. Di sini saya akan mempresentasikan hasil membaca saya mengenai kitab Imamat, Bilangan dan Ulangan. Teman-teman, kitab Imamat adalah kitab ketiga dari Pentateuk, yaitu buku yang berisi panduan tentang peraturan-peraturan dan tugas keimanan yang menguraikan tentang kehidupan kudus yang mudah bagi bangsa Israel sebagai umat perjanjian. Nah, di dalam bahasa Inggris Imamat ditulis sebagai Leviticus, atau yang diambil dari judul Yunani yaitu Levitikon, yang artinya yang berhubungan dengan orang-orang Lewi. Nah, kitab Imamat ini berasal dari wahyu Yahweh yang diberikan kepada Musa di kemah pertemuan di Gunung Sinai. Selama 11 bulan lamanya bangsa Israel berada di Gunung Sinai tersebut. Garis-garis besar Imamat ada 4. Yang satu adalah mendekati Allah yang kudus. Mendekati Allah yang kudus ini terbagi 2, yaitu ketetapan-ketetapan mengenai kurban, dan yang kedua ketetapan-ketetapan mengenai penghabisan imam-imam. Yang kedua, hidup di dalam Allah yang kudus. Hidup di dalam Allah yang kudus terbagi 2 juga. Ini dari mana kau baca bukunya? Buku penafsirannya. Ini. Ini. Yang kayak gitu, Pak. Coba. Ini di buku perpustakaan. Perpustakaan ini Pak, kau punya mana kita? Ini kok bisa hancur? Buku siapa? Buku itu Pak. Kok bisa? Mana kalian cara membaca buku? Kok bisa beda hasilnya? Oke, teruskan. Saya yang poin 2, tujuan dan pesan. Tujuan dan pesan dalam kitab Imamat ini telah dirangkum menjadi sebuah perintah, yaitu hendaklah kamu kudus dan hendaklah kamu menguduskan dirimu sebab aku ini kudus. Ini bisa dilihat di kitab Imamat 11 ayat 44 sampai 45. Nah, yang ketiga, tema-tema utama. Tema-tema utama di dalam kitab Imamat ini ada 2, yaitu 1, cara mendekati yang kudus dari Israel dalam penyembahan, dan yang kedua, memberitahukan bagaimana orang-orang yang dipersatukan di dalam ikatan perjanjian atau covenant untuk mewujudkan gagasan pengudusan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita masuk kepada kitab Bilangan. Kitab Bilangan ini ditulis oleh Musa, sang pemberi
hari. Kitab Bilangan ini meliputi periode sekitar waktu 38 tahun dan 9 bulan. Cerita di Kitab Bilangan ini berisi tentang sejumlah rujukan kepada daerah-daerah dan kota-kota kuno di batas luar Palestina. Tujuan dan pesan di dalam Kitab Bilangan ini yaitu satu, kesabaran dan kesetiaan Tuhan dalam menghadapi gerutuan dan pemberontakan umat Israel yang terus menerus. Dan kedua adalah menyikapkan lebih lanjut sifat dasar dan karakter Yahweh Allah, pemelihara perjanjian Israel. Nah, di Kitab Bilangan ini menekankan juga tentang 5 hal, yaitu kekudusan Allah, keberdosaan manusia, perlunya ketaatan kepada Yahweh, tragedi ketidaktaatan terhadap perintah-perintah Yahweh, dan yang kelima, kesempurnaan kesetiaan Allah kepada persetujuan perjanjian Allah. Tema-tema utama yaitu 1, angka sensus. Angka sensus ini terbagi menjadi 3 fungsi, yaitu 1, memastikan dan merekrut tenaga-tenaga untuk berperang. Yang kedua, pembagian tugas dan pekerjaan dalam suatu korve. Yang ketiga, menetapkan dasar untuk perpajakan. Yang kedua, ada yang namanya ujian oleh Yahweh. Tujuan ujian oleh Yahweh adalah untuk memudahkan umat Israel agar lebih bergantung kepada Dia. Dia di sini hukuk besar yang artinya Allah atau Yahweh. Ketiga, pernyataan Allah di dalam budaya manusia. Dalam konteks budaya manusia menunjukkan adanya 2 prinsip, yaitu Allah menunjukkan hormat dan penghargaannya terhadap budaya manusia dengan bekerja melaluinya, dan yang kedua yaitu sasaran yang lebih tinggi dan ketaatan perjanjian dan kekudusan, baik secara pribadi maupun bersama. Yang keempat, ramalan-ramalan Bileam. Keantikan ucapan-ucapan puisi Bileam seperti yang dilestarikan pada Bilangan 22-24 itu sudah cukup diakui. Nah, kita masuk ke Kitab Ulangan. Kitab Ulangan ini menelaah tentang kehadiran Allah dengan umatnya di dalam peristiwa-peristiwa keluaran di Sinai dan selama pengembaraan di padang belantara. Garis-garis besar Kitab Ulangan ini juga meliputi 4 hal, yaitu pidato Musa yang pertama, pidato Musa yang kedua, pidato Musa yang ketiga, dan ucapan terakhir Musa. Tujuan dan pesan dalam Kitab Ulangan ini yaitu merangkum dan membaharui kembali perjanjian dan persiapan memasuki negeri perjanjian. Dalam pelaksanaannya, kitab ini mengatur hukum-hukum dengan sebuah cara supaya semangat yang ada di balik 10 perintah Allah akan dimengerti. Tema-tema utama dalam kitab ini yaitu 1, hukum Taurat. Allah mereka sudah memilih untuk menyatakan diri dan memberitahu kepada mereka dengan jelas apa yang diharapkan dari mereka. Yang kedua, tempat ibadah yang sentral. Gagasan satu tempat ibadah di Israel secara simbolis berhubungan dengan konsep mengenai satu Allah. Kehadiran Allah yang terus-menerus di Bait Suci di Yerusalem tidak memungkinkan adanya lebih dari satu tempat ibadah. Nah, yang ketiga adalah sejarah sebagai teologi, yaitu sejarah tidak dipandang hanya sebagai serangkaian peristiwa yang dinilai berkenan dengan sebab dan akibat, tetapi dinilai sebagai tindakan Allah. D, prinsip pergantian, menyesuaikan diri dengan apa yang Allah harapkan. Seperti ketika kita berbuat baik maka kita akan diberikan pahala, tetapi ketika kita melanggar hukum maka kita akan diberi hukuman. Nah, kesimpulan dari ketiga kitab ini yaitu kitab Imamah Bilangan Ulangan adalah kitab ini ditulis oleh Musa dan merupakan suatu bagian dari kitab Pentateuk yang berisi atau merangkum suatu hukum-hukum, peraturan atau larangan-larangan saat perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir. Dengan maksud Allah membentuk ulang kepribadian seseorang dan mengubah hati yang bebal sehingga bangsa Israel lebih baik dan taat hanya kepada Allah. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Oke, silakan duduk. Nah, saya akan bagikan hasil tes ini. Saya rupanya sudah simpan di sini datanya. Samuel Saragi. Ada Samuel Saragi? Sanna
Solestia. Tasya. Betram. Primsa. Giovanni. Desni. Martin. Izin apa ya? Siapa namanya tadi? Sama siapa dia permisi? Sama DPA. Ya berarti dia izin sama DPA ya, bukan sama saya. Beda DPA, beda dosen mata kuliah kan? Oke. Dia absen ya, just to. Firman, Mei, Bunga, Angelia, Efrata, Chris, Agnes, Esra, Arel, Ariel, Yensi, Juanda, Evander ada? Oke. Bagus-bagus ya nilainya ya. Aditya, Jija, Talenta tidak ada nilai UTS-nya dan tidak berusaha bertanya kepada saya. Ya udah, berarti saudara kehilangan nilai UTS. Pegangan Simamora, pegangan apa namanya? Pegangan kerja Simamora, mana dia? Enggak ada. Dia ikut ujian kemarin kan? Juga tidak ada apa ya, tidak bertanya kepada saya. Talenta juga tidak ada. Sayang sekali, nggak ada usahanya sebagai mahasiswa menjumpai dosen yang tidak memberi dia ujian. Dia anggap dosen itu akan memberi dia nilai begini tanpa apa-apa. Kasihan. Talenta hari ini hadir? No? Hadir? Oke. Sayang sekali ya. Paling tinggi 40. Paling tinggi. Tidak tahu bagaimana nanti kalian bisa berhasil dari kelas ini. Oke, kita lanjutkan dulu. Yang berikut
Saudara Angelia ya. Baiklah, selamat pagi untuk kita semua. Di sini saya akan membacakan hasil laporan baca saya tentang kitab Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Yang pertama saya akan membahas kitab Imamat. Kitab Imamat ini merupakan kitab ketiga dari Pentateuk. Kitab Imamat ini merupakan kitab yang berisi pedoman-pedoman atau aturan-aturan yang menguraikan tentang kehidupan kudus bagi umat Israel pada komunitas perjanjian. Para sarjana ortodoks menganggap bahwa penulis dari kitab ini adalah Musa yang dituliskan pada sekitaran tahun 1400 sebelum Masehi. Tema-tema utama, tujuan dan pesan yang disampaikan pada kitab Imamat ini adalah memuat tujuan supaya umat Israel menyembah Yahweh, dan yang kedua tentang perjanjian Allah untuk menguduskan umatnya dalam kehidupan sehari-hari. Tema-tema utama dalam kitab Imamat ini, yang pertama ada kekudusan. Dalam tema kekudusan ini kita diminta untuk menguduskan hidup kita seperti yang tertulis dalam kitab Imamat 11 ayat 44 sampai 45 yang berbunyi, haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus karena aku ini kudus. Dan pada kekudusan ini juga terdapat orang-orang yang terkena najis, kemudian mereka menjadi tayang karena mengikuti syarat-syarat pentahiran yang terdapat pada kitab Imamat ini. Yang kedua adalah perhentian dan tahun Sabat. Menetapkan Sabat mengingatkan umat Israel kepada Yahweh Sang Pencipta. Hari Sabat adalah hari suci yang merupakan perhentian selama 6 hari. Perhentian usaha manusia selama 6 hari. Hari Sabat ini juga ditetapkan dalam kalender Ibrani untuk pemberhentian umat di komunitas perjanjian. Yang ketiga adalah kurban-kurban persembahan. Kurban-kurban persembahan ini dilakukan untuk pendekatan kepada Yahweh. Umat-umat Ibrani kuno di Mesopotamia menganggap bahwa ini adalah hal biasa karena ini hanya berupa tumbuh-tumbuhan, berupa buah-buahan dan binatang-binatang. Yang kedua adalah kitab Bilangan. Para Yahudi Kristen juga menganggap bahwa penulis kitab ini adalah Musa sekitaran tahun 1400 juga. Kitab Bilangan ini adalah menceritakan tentang sejarah kelanjutan keluarnya Israel dari Mesir, tentang pemberontakan yang terjadi selama di padang gurun karena mereka kekurangan air dan karena mereka hanya memakan roti yang tidak beragi. Garis-garis besar yang ditetapkan pada kitab Bilangan ini, yang pertama, keluarnya bangsa Israel dari Mesir, tibanya di Gunung Sinai, Yahweh menyatakan diri, perintah menghitung umat Israel dan Yosua dan umatnya memasuki tanah Kanaan. Tujuan dan pesan yang disampaikan pada kitab Bilangan ini adalah tentang kesetiaan Allah dan kesabaran Allah dalam menghadapi pemberontakan yang terjadi secara terus-menerus bagi umat Israel selama berada di padang gurun, dan tentang sikap dasar Allah yang setia dan pemrakarsa bagi umat Israel. Tema-tema utama yang ada di kitab Bilangan ini, yang pertama sensus penduduk. Sensus penduduk ini dilakukan untuk menghitung atau memilah orang-orang Israel yang bisa digunakan sebagai anggota berperang dan sebagai untuk menetapkan pajak. Ujian Yahweh ini selama orang Israel 40 tahun di Kanaan supaya menguji apakah orang Israel itu rendah hati dan taat kepada Yahweh. Yang ketiga adalah pernyataan Allah dalam budaya manusia, dan yang keempat adalah ramalan-ramalan Bileam. Yang ketiga adalah kitab Ulangan. Kitab Ulangan ini juga ditulis oleh Musa di akhir-akhir hidupnya pada tahun sekitaran 1400 Masehi juga. Kitab Bilangan ini dituliskan untuk menceritakan kepada umat-umat pada zaman Musa tentang sejarah-sejarah peristiwa di sebelum-sebelumnya yang terjadi, supaya umat-umat itu mengetahui tentang sejarah di sebelumnya. Tujuan dan pesan yang disampaikan pada kitab Ulangan ini yang adalah tentang supaya umat-umat Israel menaati ke-10 perintah Tuhan, dan supaya umat Israel selalu taat dan selalu mengandalkan Tuhan. Garis-garis besar yang disampaikan pada kitab Ulangan ini adalah, yang pertama adalah prakarta, yang kedua prolog sejarah, dan nasihat-nasihat tentang ke-10 hukum Taurat untuk menaati Allah. Tema-tema utama yang ada di kitab Ulangan ini, yang pertama adalah hukum Taurat,
tentang kasih karunia yang mengasihi orang Israel, tempat ibadah yang sentral, dan sejarah sebagai teologi. Yang dapat saya simpulkan daripada laporan baca saya ini, ketiga kitab ini, Imamat Ulangan dan Imam Bilangan dan Ulangan dituliskan oleh Musa sekitaran tahun 1400 Masehi. Kitab ini dituliskan sebagai menceritakan sejarah-sejarah dan untuk menetapkan bahwa umat Israel itu harus taat kepada Yahweh. Baiklah teman-teman, demikianlah hasil laporan baca saya. Terima kasih. Oke, good ya, bagus. Sekarang ini Bertrand, kau kirim melalui filemu pakai apa ini? Note atau OneNote? Kenapa enggak kau kirim pakai Word? Kau kerja di mana? Mana Bertrand? Kau mengerjakan ini di mana? Di komputer atau di apa? Di handphone? Di laptop? Kenapa filemu file note? Oke, silakan baca ke depan. Baik teman-teman, selamat pagi. Saya akan membacakan hasil presentasi laporan baca yang telah saya buat, di mana memberisikan tentang ketiga kitab Pentateuch. Yang pertama Imamat, yang berisi tentang pedoman peraturan dan tugas-tugas yang menguraikan tentang kehidupan kudus. Nama Imamat berasal dari dalam bahasa Inggris, yaitu kita sebut dengan Leviticus. Penulisnya juga belum tahu pasti, namun para Satyana Yunani Ortodoks dan Kristen secara tradisional belum mempercayai bahwa Musa, pemberi hukum Israel, adalah penulis kitab ini. Untuk penanggalan penulisan kitab Imamat yakni ada dua, yaitu mereka berpegang teguh pada tanggal awal untuk keluaran umat Israel dari Mesir dari zaman perunggu, yaitu sekitar tahun 1400 Masehi. Dan kedua, mereka cenderung untuk keluaran Ibrani menempatkan penulisan dalam bahasa besi awal, yaitu sekitaran tahun 1200 sebelum Masehi. Garis besarnya yaitu pertama, persembahan dan kurban, peraturan mengenai iman-iman, kode moral dan etik, dan ritual, hari raya dan perayaan, serta hukuman bagi pelanggaran. Buku mana kau baca ini? Dari buku mana kau baca? Buku apa yang kau baca? Aku baca di Google. Baca di Google? Iya, saya cari tempat. Berarti enggak kau baca buku ini? Itu sempat baca. Sempat dikit aja. Sempat dikit? Iya. Udah pulang? Nol kau ya, nol. Kasihan. Saya sudah kasih buku, nggak mau baca buku. Yang dibacanya buku lain, dari internet pula. Kalian pikir saya tidak tahu semua? Otak kalian masih segini loh dibanding saya. Lebih baik jujur aja. Kasihan. Ariel. Selamat pagi teman-teman, saya akan membacakan laporan baca saya. Buku mana kau baca? Buku itu. Buku ini? Iya Pak. Oke, silakan. Yang pertama hasil baca saya dari kitab Imamat. Kitab Imamat ini menjelaskan tentang Allah bersama dengan umat-umatnya dalam sebuah keperluan dalam sistem pengukuran kesucian yang bermacam-macam, yang dimaksud untuk
menetapkan sebuah standar kekudusan bagi Israel dengan tepat. Nama imamat dalam bahasa Inggris yaitu Leviticus, yang diambil dari judul Yunani yaitu Levitikon, yang diberikan dalam Septuaginta dan berarti yang berhubungan dengan orang Lewi. Pada kitab ini imamat tidak ada disebut penulis manusiawi. Ada ungkapan yang berbunyi, Tuhan berfirman pada Musa. Para sarjana Yahudi dan Ortodoks Kristen menyebutkan bahwa mereka mempercayai bahwasannya Musa adalah pemberi hukum Israel. Terdapat pada kitab ini. Diperkirakan bahwa atas dasar persamaan dengan kitab Keluaran bahwasannya Musa menuliskan kata-kata yang difirmankannya kepada orang oleh Tuhan. Kitab Imamat berasal dari bahasa Yahweh yang diberikan pada Musa di kemah pertemuan dan di Gunung Sinai. Dalam kronologinya, di timur dekat kuno, ini bertalian dengan dinasti ke-18 dari kerajaan baru di Mesir. Agama-agama orang Kanaan meliputi juga kurban perdamaian atau kurban bakaran yang mirip-mirip kurban bakaran, walaupun kesamaan di dalam jabatan keimanan dan bentuk upacara agama dan beberapa hal agama lain di timur dekat kuno. Perbedaan tersebut meliputi gagasan wahyu ilahi dan teofani secara langsung, konsep monoteisme yang ketat, pemahaman mengenai pengaruh dari dosa manusia, sifat etis dan moral yang tinggi dari agama Ibrani yang berlawanan dengan pemulihan dewa-dewi kesuburan dari bangsa Kanaan. Imamat ini pada dasarnya merupakan satu tuntutan panduan mengenai kekudusan yang dirancang untuk memberikan petunjuk kepada masyarakat. Struktur lanjutan kitab Imamat adalah lanjutan yang wajar dari kisah yang terdapat dalam Keluaran 25 sampai 40. Hukum-hukum di kitab Imamat mempunyai persamaan dengan kumpulan materi hukum yang lebih besar dari Pentateuch. Penyajian undang-undang di dalam kitab Imamat ini secara logis disusun dalam kaitannya dengan pembangunan dan penafsiran kemah suci dalam Keluaran 40 ayat 1 sampai 33. Kitab Imamat ini mendokumentasikan sifat dan maksud tujuan liturgi Ibrani untuk lemah suci, termasuk bermacam-macam persembahan dan permasyarakatan untuk keimanan yang mengapply ibadah itu. Yang kedua, kitab Bilangan. Kitab Bilangan adalah kitab keempat Pentateuch dan kitab ini melanjutkan kisah tentang keluaran bangsa Israel dan Mesir. Judul kitab ini diambil dari ayat pembukaan kitab. Nama kitab ini sangat tepat karena kitab Bilangan mencatat peristiwa penting yang berhubungan dengan masa pengembangan di padang gunung, pengembangan gunung sebelum kematian Musa dan pendudukan Kanaan oleh orang Ibrani. Cerita di kitab Bilangan berisi sejumlah rujukan kepada daerah dan kota-kota kuno di batasan luar Palestina. Gambaran arkeolog mengenai daerah-daerah tradisional dunia yang lengkap dan persisian pendapat mengenai penentuan tempat dan kutipan dari data arkeolog yang tersedia dalam membuat masalah ini lebih membingungkan lagi. Menurut formula penanganan yang diberikan. Oke, cukup. Tak usah baca itu. Kalau kau baca enggak. Silakan dulu. Kitab Ulangan. Menurut formula penanganan Pentateuch, periode awal secara Ibrani ini cukup. Silakan dulu. Bunga. Baiklah, saya akan membacakan hasil laporan baca saya. Dan yang saya ketahui tentang 3 kitab Pentateuch, yaitu kitab yang ditulis Musa, saya akan mulai dari Imamat. Kitab Imamat ini teman-teman kita ketahui menceritakan tentang para imam-imam, tentang kehidupan kudus, tentang tugas-tugas imam dan peraturan-peraturan imam terhadap bangsa Israel. Dalam kitab Imamat juga menjelaskan tentang mengenai kurban-kurban bakaran yang akan dipersembahkan bangsa Israel kepada Tuhan. Di sini tugas imam itu adalah sebagai perantara. Jika kita mau berbicara kepada Tuhan, imam itulah yang menjadi perantara kita untuk berbicara kepada Tuhan. Seperti kita punya dosa, dan cara kita
dosa. Dan di sini juga garis-garis besar imamat, yaitu ada dua, mendekati Allah yang kudus. Yang pertama itu ketetapan mengenai kurban. Seperti yang saya katakan tadi, kurban-kurban tersebut ada kurban bakaran, kurban sajian, kurban penghapusan dosa, kurban penebus salah, kurban pendamaian. Dan di sini juga menjelaskan ketetapan-ketetapan penahbisan para imam, pengurapan Harun dan anaknya, kurban Harun, kematian Nadab dan Abihu. Yang kedua itu ada hidup di hadapan Allah yang kudus, mengenai ketetapan-ketetapan hal yang haram dan yang halal, seperti makanan, kelahiran anak, cairan kotoran dan lelehan. Yang saya ketahui tentang cairan kotoran dan lelehan ini adalah seperti contohnya, jika kita sedang bagi yang perempuan, jika kita sedang datang bulan, kita duduk, terus dudukan kita itu diduduki orang lain, itu disebut haram bagi di zaman ini, di zaman imamat ini. Yang kedua ada ketetapan mengenai kekudusan hari raya pendamaian, larangan tentang makanan dan minum darah, ketetapan mengenai seksualitas, hukum sipil dan hukum upacara, berbagai ketetapan dan hukum, ketetapan untuk para imam, hari raya dan penanggalan. Yang ketiga ada berbagai berkat dan tutup, dan terakhir mengenai nazar dan pemberian. Dan yang saya ketahui juga, korban bakaran itu terjadi atau terbagi menjadi dua, yaitu korban bakaran spontan dan korban bakaran yang dituntut oleh Allah. Di sini korban bakaran spontan itu seperti biji-bijian, terus makanan, hasil panen, terus lembu yang badannya subur besar, itu disebut dengan korban spontan. Dan kurban bakaran yang dituntut Allah itu seperti contohnya anak Abraham, yaitu Ishak. Tuhan menuntut Abraham seperti, Abraham, jadikanlah anakmu sebagai korban untukku. Namun Tuhan juga di situ memberikan belas kasihan kepada Abraham dengan menggantikan Ishak dengan anak kambing yang ada di tempat itu juga, yang seketika membuat Abraham berterima kasih kepada Tuhan atas kebaikannya karena tidak jadi mengorbankan anaknya. Dan kita akan masuk ke dalam kitab imamat ini juga sumbernya itu sumber air, teman-teman. Sumbernya itu Allah. Kita masuk ke dalam bilangan. Bilangan ini adalah menjelaskan tentang perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Yang menuju tanah Kanaan. Garis-garis besar bilangan itu persiapan untuk berangkat dari Sinai, terus dari Sinai ke Kadesi. Di sini juga menjelaskan tentang persungut-sungutan dan kerusuhan bangsa Israel selama perjalanan, kematian Miriam dan dosa Musa dari Kadesi sampai ke dataran Moab. Dosa Musa yang disebut di sini adalah Musa marah kepada bangsa Israel. Seperti yang kita ketahui bahwa Musa itu mempunyai tongkat. Jadi ketika dia memimpin bangsa Israel ini kan bangsa yang bersungut-sungut, teman-teman. Bangsa yang tidak pernah kenal bersyukur. Tuhan sudah memberi tapi tidak pernah cukup kepada mereka. Memang perjalanan ke tanah Kanaan itu cukup lama, memakan waktu 40 tahun. Kenapa lama? Karena mereka tuh selalu bersungut-sungut. Jadi Tuhan biarlah lama mereka di perjalanan itu karena persungut-sungutannya. Jadi dosa Musa itu dia marah, lalu dia mengumpulkan tongkatnya ke batu itu berubah menjadi air. Namun di situ Tuhan juga berkata, Musa, kenapa kamu marah? Aku memutus engkau untuk memimpin bangsa Israel, bukan untuk seperti itu. Jadi dengan dosa yang dilakukan Musa itu. Oke, cukup, waktunya udah habis. Baik, untuk bagian yang pertama, pembahasan kitab Imamat, Bilangan dan Ulangan sudah selesai. Saya mau sampaikan begini, ini juga nanti akan masuk ke laporan baca 2 dan 3 dan 4. Yang hendak saudara sampaikan ke kita ialah, ini kan pembimbing.
Pembimbing itu berarti yang akan kalian baca di buku ini, yang kalian cari ialah dari awal ya. Nanti pertama itu yang kalian cari latar belakang ya, latar belakang dari apa ya? Latar belakang karena masih ada satu kelompok lagi, kita teruskan aja. Nanti aja sekaligus saya beri masukan. Kita masuk kepada kelompok 2, Saudara Kris Tuhopai Nadiak. Cepat-cepat ya, ini waktu kita sedikit ini. Selamat pagi kepada Bapak dosen dan kawan-kawan. Sini saya akan menjelaskan pembahasan dari kitab Yosua, Hakim dan Rut. Kitab Yosua ini adalah seorang tokoh yang kita kenal secara umum atau pastinya familiar di telinga kita. Karena yang kita kenal Yosua adalah tokoh yang menggantikan Musa untuk membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Ada pun garis-garis yang saya dapat dalam laporan baca saya adalah dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama memasuki negeri perjanjian, kedua kisah penaklukan, ketiga keterangan mengenai pembagian wilayah, keempat soal-soal yang menyangkut perjanjian. Dalam penulisan kitab ini, Yosua tidak disebut sebagai penulis, melainkan Yosua adalah sebagai tokoh utama yang diceritakan pada kitab ini. Kitab ini ditulis sebelum masa Salomo. Tujuan ditulisnya kitab ini adalah Allah mau menunjukkan bagaimana Ia memelihara perjanjiannya. Pesannya ialah bahwa Allah tetap memenuhi perjanjian ini. Kitab Hakim ini adalah hanya sekedar nama yang diberikan pada kitab ini. Tetapi isi dari kitab ini adalah tentang Yosua dan berbicara tentang pemimpin-pemimpin yang datang membantu Israel. Atau pemimpin juga disebut sebagai pelepas. Garis besarnya dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, kegagalan untuk mengusir orang Kanaan. Kedua, siklus kemurtatan. Ketiga, orang Israel melakukan yang jadi mata Tuhan. Keempat, kemerosotan moral-moral suku. Kepenulisan kitab ini tidak ada dituliskan identitasnya dari penulis kitab ini. Tetapi tradisi Yahudi menyebut bahwa Samuel adalah sebagai penulis kitab ini, tetapi tidak ada bukti kuat untuk pernyataan ini. Tujuan ditulisnya kitab ini adalah untuk menyelidiki orang yang terjadi secara teologis selama tahun-tahun di antara Yosua dan Daud. Pesannya adalah persoalan dari kitab ini bukanlah salah Tuhan, melainkan karena ketidaktaatan Israel yang melakukan hal-hal jahat. Kitab Rut ini mengisahkan hal-hal yang mengharukan, karena topik di awal kitab ini dimulai dengan tiada kehadiran Allah yang ditunjukkan dengan adanya bencana kelaparan. Adapun garis besarnya dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, pengujian dan tragedi keluarga Elimelek. Yang kedua, Naomi dan Rut kembali ke Bethlehem. Yang ketiga, Rut bertemu dengan Boas. Yang keempat, perkawinan Rut dan Boas dan kelahiran seorang anak laki-laki. Yang kelima, silsilah Peres. Dalam kepenulisan kitab ini tidak disebutkan dan tidak dikenal penulisnya. Di ayat pembuka kitab ini menjelaskan bahwa periode hakim-hakim yang sudah berakhir, dan penutup dari kitab ini menyatakan tentang kitab Rut sudah akrab dengan Daud. Tujuan ditulisnya kitab Rut ini untuk memperlihatkan bahwa ketika orang-orang setia kepadanya, ia juga lebih setia kepada kita. Pesannya adalah Allah memelihara keluarga beriman, dan Raja Daud berasal dari keluarga seperti itu. Motif dari pemeliharaan ini sehubungan dengan pemeliharaan Allah terhadap para leluhur Israel. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Oke, bagus. Saudara Disni Mibah. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya mengenai Yosua, Hakim
ayat 2. Yosua adalah seorang tokoh terkemuka dari Perjanjian Lama. Dan Yosua ini adalah seseorang yang berani dan saleh serta melayani sebagai alat Allah untuk membawa bangsa Israel masuk ke dalam perjanjian. Nah, garis besar kitab Yosua ini terbagi atas 4, yaitu memasuki negeri perjanjian. Yang pertama memasuki negeri perjanjian, yang kedua kisah-kisah penaklukan, yang ketiga keterangan mengenai pembagian wilayah, dan yang keempat soal-soal yang menyangkut perjanjian. Nah, penulisan kitab Yosua ini adalah berfokus pada 2 persoalan tentang komposisi dan kesesuaian dengan sejarah. Nah, pandangan bahwa Yosua adalah bagian dari Hexateuch didasarkan pada asumsi bahwa sumber-sumber Pentateuch dapat diikuti jejaknya dalam kitab Yosua. Waktu penulisan kitab ini pada awal ke-20 bukanlah sesuatu hal yang luar biasa untuk referensi terhadap Hexateuch. Nah, walaupun beberapa orang masih tetap mempertahankan pendekatan tersebut, lebih umum sekarang untuk menemukan kitab Yosua ini dimasukkan dalam karya yang disebut sebagai sejarah Deuteronomis. Tujuan dan pesan. Tujuan dari kitab ini adalah untuk menyampaikan bagaimana Allah memelihara perjanjiannya untuk membawa umat Israel masuk ke dalam perjanjian. Pesannya ialah bahwa Allah akan tetap memenuhi janjinya kepada Israel meskipun kelihatannya tidak terlaksana. Nah, masuk ke dalam hakim-hakim. Pada waktu Yosua memperbaharui perjanjian dengan umat Israel di Sikma tentang penegasan mereka bahwa mereka tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Tetapi demikian, Yosua pada saat itu mengatakan bahwa mereka tidak akan setia dan akan membuat bencana atas diri mereka sendiri. Nah, garis besar dalam kitab Yosua ini terbagi atas 4. Yang pertama, latar belakang kegagalan untuk mengusir orang Kanaan. Yang kedua, pendahuluan siklus kemurtadan. Yang ketiga, siklus orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Yang keempat, kemerosotan moral suku-suku. Setiap orang berbuat apa yang menurut pandangan sendiri. Penulisan kitab hakim-hakim ini tidak ada pun sedikit identitas penulis atau penyusun kitab ini tidak terindeksi siapa penulis kitab tersebut. Nah, tradisi Yahudi mengatakan bahwa Samuel adalah penulis kitab tersebut, tetapi sebagai penulis di situ pun tidak ada bukti yang untuk mendukung bahwa pernyataan tersebut tidak Samuel yang menulis Alkitab tersebut. Nah, waktu penulisan Alkitab ini penanggalan yang lebih dini yaitu pada abad ke-15. Sebelum Masih akan membuat masa hakim-hakim 2 kali lebih lama, yaitu dari abad ke-14 sampai abad ke-11, dan meliputi baik zaman Mesiu 1 maupun kurun waktu yang lebih disebut dengan zaman perunggu akhir 2. Tujuan dan pesan. Tujuan dari kitab hakim-hakim ini adalah untuk menyelidiki apa secara teologis selama tahun-tahun antara Yosua dan Daud. Pesannya untuk mengatakan bahwa persoalan itu bukan salah Tuhan, tetapi ditimbulkan dan diteruskan oleh ketidaktaatan Israel yang terus-menerus. Nah, kitab Rut ini adalah menceritakan kisah yang mengharukan tentang Rut yang memperkenalkan pembacaan perjanjian lama pada seorang wanita yang menjadi pahlawan dalam perjanjian tersebut. Garis-garis besar kitab Rut ini terbagi atas 6. Yang pertama, pengungsian dan tragedi keluarga Elimelek. Yang kedua, Naomi dan Rut kembali ke Bethlehem. Yang ketiga, Rut bertemu dengan Boaz. Yang keempat, rencana Naomi dan keberhasilannya. Yang kelima, perkawinan Rut dan Boaz dan kelahiran seorang anak laki-laki. Dan yang keenam, Sisera Peres. Penulis kitab ini juga tidak disebutkan dalam kitab tersebut. Oleh karena itu, penulisan ini tetap tidak dikenal. Meskipun kitab ini ditempatkan sesudah hakim-hakim dalam Alkitab bahasa Inggris, mengikuti susunan kitab dalam Septuaginta dan Vulgata. Waktu penulisan kitab ini tidak juga ditemukan, tidak ada bukti cukup untuk menempatkan kisah ini dengan keyakinan pada suatu bagian tertentu pada periode hakim-hakim. Nah, jika silsilah pada akhir kitab ini lengkap, maka peristiwa ini secara logis bisa ditempatkan pada akhir zaman ke-12 sebelum Masehi, kira-kira sejaman dengan Yefta. Tujuan dan pesan dari kitab ini, tujuan kitab Rut untuk memperlihatkan bahwa ketika orang-orang setia, Allah pun akan setia. Nah, pesannya adalah bahwa Allah akan memelihara keluarga orang beriman dan Raja Daud berasal dari keluarga yang seperti itu. Sekian dari hasil laporan saya, terima kasih. Oke, makasih. Selanjutnya Efrata
Singarimbu. Selamat pagi kita semua. Di sini saya akan membacakan hasil dari laporan bagi saya. Kitab Yosua. Kitab Yosua adalah suatu aliran Deuteronomis yang bertanggung jawab atas komposisi kelompok kitab sejarah dari Yosua sampai dengan 2 raja-raja. Kesesuaian dengan sejarah. Beberapa pakar cenderung mengatakan kitab Yosua sebagai gambaran yang tidak realistis tentang penaklukan Kanaan. Yosua menunjukkan bukti bahwa tembok-tembok kota tersebut sudah dihancurkan pada akhir kurun waktu yang oleh para arkeolog ditandai sebagai zaman perunggu tengah 2. Tujuan dan pesan. Ada 2 konsepsi yang keliru tentang kitab Yosua. Yang pertama adalah pandangan yang mengatakan bahwa kitab Yosua sekadar sebuah kisah mengenai seorang yang saleh dan berani. Yang kedua adalah kitab Yosua dikatakan sebagai laporan militer mengenai penaklukan Kanaan. Dan pesannya, Allah berjanji akan tetap memenuhi janjinya dan Allah bertekad untuk mewujudkan perjanjian tersebut. Struktur dan organisasi kitab Yosua. Bagian pertama kitab ini memberikan sedikit rincian mengenai masuknya bangsa Israel ke negeri yang dijanjikan. Tema-tema utama dalam kitab Yosua: 1. Perjanjian dan negeri. 2. Larangan. 3. Pejuang ilahi. 4. Keterlibatan yang Maha Kuasa. Dan yang kelima, solidaritas bersama. 2. Kitab Hakim-Hakim. Pada waktu Yosua memperoleh perjanjian dengan orang Israel di Sikem, mereka menegaskan bahwa mereka tidak akan pernah meninggalkan Tuhan untuk ilahi-ilahi lain setelah menikmati segala sesuatu yang diperbuatnya bagi mereka. Penulisan kitab. Tidak ada indikasi apapun dalam kitab suci mengenai identitas penulisan atau penyusun kitab ini. Latar belakang kronologi. Penetapan penanggalan dari kitab Hakim-Hakim itu saja bergantung pada pandangan seorang mengenai penanggalan peristiwa keluar dari penaklukan. Latar belakang sejarah. Jangan perunggu ayat 2 menyaksikan pergumulan kerajaan dalam keadaan benar-benar buntu dengan keuntungan yang terus-menerus berpindah dari satu kekuasaan yang lain. Latar belakang budaya. Pada waktu orang Israel memasuki Kanaan, mereka tidak menemukan sebuah negara yang bersatu, melainkan banyak negara yang pemerintahannya berpisah. Tujuan dan pesan. Tujuan kitab Hakim-Hakim adalah menyelidiki apa yang terjadi secara teologis selama bertahun-tahun di antara Yosua dan Daud. Struktur dan organisasi. Bagian pertama dari kitab Hakim-Hakim menegaskan kegagalan Israel untuk melaksanakan perintah Tuhan untuk membersihkan negeri itu dari orang-orang Kanaan. Tema-tema utama dalam kitab Hakim-Hakim adalah sifat kepemimpinan yang karismatik, 2. Roh Tuhan, 3. Kemurtadan Israel. Hasil bacaan Rut. Kisah yang mengharukan tentang Rut memperkenalkan pembaca Perjanjian Lama pada seorang wanita yang menjadi pahlawan imam dari perjanjian. Tulisan kitab. Nama pengarang tidak disebutkan untuk kitab ini, oleh karena itu penulisannya tidak dikenal. Latar belakang sejarah. Tidak ada cukup bukti untuk menempatkan kisah ini dengan keyakinan pada suatu bagian tertentu dari periode Hakim. Tujuan dan pesan. Karena kitab ini berakhir dengan Daud, banyak orang melihat bahwa kitab ini berita mengenai Raja Daud. Pesannya bahwa Allah memelihara keluarga orang beriman dan Raja Daud berasal dari keluarga yang beriman. Tema-tema utama dalam kitab ini adalah 1. Penembusan keramat. 1. Penembusan keramat. 2. Reset. Kesimpulan, kitab Yosua mengisahkan penaklukan tanah perjanjian oleh bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yosua. Hakim-Hakim menceritakan kisah periode pemerintahan sementara di Israel menyoroti pola kisah penyelewangan, hukuman, dan penyelamatan oleh para hakim. Dan kitab Rut menceritakan tentang pentingnya kesetiaan, kasih, dan pemulihan dalam konteks keluarga dan komunitas.
Sekian dari hasil laporan saya. Terima kasih. Oke. Selanjutnya Esra. Selamat pagi buat kita semua. Di sini saya akan membacakan laporan baca saya mulai dari Yosua. Yosua adalah seorang tokoh terkemuka dari Perjanjian Lama. Yosua ini adalah seorang yang berani dan saleh serta melayani sebagai alat Allah untuk membawa bangsa Israel masuk ke dalam negeri perjanjian. Di dalam Yosua ini mengenai masuknya bangsa Israel ke negeri yang dijanjikan, di mana tujuannya adalah untuk Allah membawa mereka ke dalam negeri yang dijanjikan pada Abraham dan menasihatkan mereka untuk tetap mematuhi hukum Taurat. Ada 4 garis besar kitab. Yang pertama, memasuki negeri perjanjian. Kedua, kisah-kisah penaklukan. Yang ketiga, keterangan mengenai pembagian wilayah. Yang keempat, soal-soal yang menyangkut perjanjian. Di penulisan kitab Yosua ini berfokus pada 2 persoalan yang terpisah namun saling berkaitan, komposisi dan kesesuaian dengan sejarah. Pandangan bahwa Yosua ini adalah bagian dari Pentateuch didasarkan pada asumsi bahwa sumber-sumber Pentateuch dapat diikuti jejaknya di dalam kitab Yosua. Tujuan dan pesan dalam kitab Yosua ini adalah menyampaikan bagaimana Allah memelihara perjanjiannya untuk membawa umat Israel masuk ke dalam negeri yang sudah Ia tunjukkan kepada Abraham. Kesetiaan Allah dalam perjanjian itu penting sekali untuk ditegaskan. Pesannya ialah bahwa Allah tetap memenuhi janjinya meskipun kelihatan tidak mungkin terlaksana. Kemudian masuk ke hakim-hakim, ada 4 garis besar. Yang pertama adalah latar belakang kegagalan untuk mengusir orang Kanaan. Yang kedua, siklus kemurtadan. Ketiga, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Keempat, kemerosotan moral suku-suku. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Hakim-hakim yaitu pada waktu Yosua memperbarui perjanjian lama dengan umat Israel di Sikem tentang penegasan bahwa mereka tidak akan pernah meninggalkan Tuhan untuk ilah-ilah lain. Namun di saat itu Yosua mengatakan bahwa mereka tidak setia dan akan membuat bencana atas dirinya sendiri. Penulisan kitab ini tidak ada indikasi apapun dalam kitab suci mengenai identitas penulis dan penyusunan kitab ini. Tradisi Yahudi menyebutkan Samuel sebagai penulisnya, meskipun tidak ada bukti yang mendukung pernyataan tersebut. Tujuan dan pesan dari kitab Hakim-Hakim ini adalah menyelidiki apa yang terjadi secara teologis selama bertahun-tahun antara Yosua dan Daud. Pesan kitab ini menyatakan bahwa persoalan itu bukanlah salah Tuhan, tetapi timbulnya dan diteruskan oleh ketidaktaatan bangsa Israel yang terus-menerus. Di sini kemurahan Tuhan juga terbukti sebagai kegagalan umat itu dalam mematuhi perjanjian yang dihadapi kesetiaan perjanjian Tuhan. Kita masuk ke Rut. Ada 6 garis besar. Yang pertama adalah pengungsian dan tragedi keluarga Elimelek. Kedua, Naomi dan Rut kembali ke Bethlehem. Ketiga, Rut bertemu dengan Boaz. Yang keempat, rencana Naomi dan keberhasilannya. Yang kelima, perkawinan Rut dan Boaz dan kelahiran seorang anak laki-laki. Dan yang keenam, Sisila Garas. Tujuan kitab Rut ini adalah memperlihatkan bahwa seseorang orang-orang setia dan di mana kisah yang mengharukan tentang Rut memperkenalkan perjanjian lama pada seorang wanita yang menjadi pahlawan imam di perjanjian itu. Nama pengarang tidak disebutkan untuk kitab ini, oleh karena itu penulisnya tetap tidak dikenal. Meskipun kitab ini ditempatkan sesudah Hakim-Hakim dalam Alkitab bahasa Inggris, mengikuti susunan kitab dalam Septuaginta dan Vulgata, orang Yahudi menempatkan kitab Rut ini dalam kelompok ketiga dari kanon, yaitu tulisan-tulisan. Sebagai akibatnya, kitab ini tidak dianggap sebagai bagian dari sejarah Deuteronomis. Tujuan dan pesannya adalah untuk memperlihatkan bahwa ketika orang-orang setia, Allah setia. Kitab ini menyediakan sebuah perbedaan terhadap kitab Hakim-Hakim dengan memperlihatkan bahwa kesetiaan dipertahankan di Israel antara beberapa rakyat biasa. Pesannya adalah bahwa Allah memelihara keluarga orang beriman dan Raja Daud berasal dari keluarga yang seperti itu. Seperti yang dikemukakan oleh Hubbard, pemeliharaan keluarga ini mempunyai banyak motif yang sama sehubungan dengan pemeliharaan Allah terhadap para leluhur Israel. Kesimpulannya, jadi dari kitab Yosua, Hakim-Hakim, Rut,
disimpulkan bahwa dalam kitab ini terlihat jelas bangsa Israel tidak mematuhi apa yang dikatakan oleh Allah sehingga murka dan menjatuhkan hukuman. Dari kitab Yosua kita bisa lihat perjuangan yang sangat baik dalam menaklukkan tanah Kanaan, dan dari hakim-hakim kita melihat kegagalan bangsa Israel dan penyesalannya, dan dari Rut kita belajar bahwa dia adalah seorang yang setia dan menjadikan seorang wanita menjadi pahlawan. Sekianlah dari hasil laporan bagi saya. Oke, lanjut kepada Giovanni. Silakan. Cepat ya. Selamat pagi buat kita semua. Di sini saya akan menyampaikan hasil laporan baca saya. Yang pertama tentang kitab Yosua. Jadi teman-teman, Yosua adalah tokoh yang terkemuka di kitab Perjanjian Lama. Kitab Yosua ini juga masuk ke dalam, disebut dalam sejarah Deuteronomis. Jadi dia tidak termasuk ke dalam disebut sejarah Deuteronomis dan tidak berkisah tentang Yosua tetapi tentang Allah. Kitab Yosua dituliskan sebelum masa Salomo. Kitab Yosua terjadi pada abad ke-15 atau sekitar abad ke-13. Di Yosua ini juga terdapat garis besar, ada 4. Yang pertama, memasuki negeri perjanjian. Yang kedua, kisah-kisah penaklukan. Ketiga, keterangan mengenai pembagian wilayah. Dan yang keempat, soal-soal yang menyangkut atau perjanjian. Ada juga tujuan teologis dalam kitab Yosua. Ada Allah yang memberitahu umat Israel untuk masuk ke negeri perjanjian. Ada Allah mendahului mereka untuk mendatangkan ketekatan pada penduduk negeri. Ada Allah membawa mereka menyeberang Yordan. Sunat dituntut untuk mengabaikan diri kembali. Panglima bala tentara Tuhan, berbagai strategi yang diberikan Tuhan, berbagai kemenangan yang diberikan Allah, kekalahan manakala petunjuk-petunjuk Allah dilanggar. Allah tetap memenuhi janjinya meskipun kelihatannya tidak mungkin terlaksana. Tema-tema utama dalam kitab Yosua ini, perjanjian dan negeri. Allah menjanjikan negeri kepada Abraham walaupun negeri itu tidak menjadi milik keluarganya selama 4 abad. Ada larangan atau kutuk, pejuang ilahi, campur tangan yang maha tinggi, dan solidaritas yang bersama. Kedua, kitab Hakim-Hakim. Teman-teman, kitab Hakim-Hakim ini berisi tentang bangsa Israel yang mengatakan bahwa mereka akan setia kepada Tuhan. Tetapi Yosua menjawab, mereka tidak akan mampu hidup bagi Tuhan dan mereka tidak akan setia. Dan ketika ketakutan Yosua itu terjadi, menjadi kenyataan, Tuhan mengirimkan secara berkala pemimpin-pemimpin kepada bangsa Israel di saat bangsa Israel berada di ambang kepunahan. Jadi pemimpin-pemimpin itu disebut sebagai pelepas atau orang yang membawa keadilan. Masa hakim-hakim itu terjadi pada abad ke-12 dan abad ke-11. Jadi teman-teman, pemimpin-pemimpin tadi yang menolong bangsa Israel yaitu disebut sebagai kitab Hakim-Hakim. Garis besar pada kitab Hakim-Hakim ini juga terdapat 4. Latar belakang atau kegagalan untuk mengusir orang Kanaan. Yang kedua, siklus kemurtadan. Ketiga, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Keempat, kemerosotan moral suku-suku. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Tujuan dan pesan pada kitab Hakim-Hakim ini, apa yang terjadi? Tujuannya untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi pada tahun antara Yosua dan Daud. Dan pesannya, kegagalan yang terjadi tadi di antara bangsa Israel itu karena ketidaktaatan bangsa Israel yang terus-menerus. Tema utama kitab Hakim-Hakim ini untuk sifat kepemimpinan yang karismatik, roh Tuhan, dan kemurtadan Israel. Yang ketiga, kitab Rut. Kitab Rut ini memperkenalkan seorang wanita yang menjadi pahlawan iman. Rut juga masuk ke dalam kelompok kanon, yaitu tulisan-tulisan. Jadi kelompok Rut ini tidak bagian dari Deuteronomis. Rut ini ditulis pada abad ke-12 sebelum Masehi atau ke-11 sebelum Masehi. Garis besar kitab Rut ada penguraian dan tragedi keluarga Elimelek,
Naomi Rut kembali ke Bethlehem, Rut bertemu dengan Boaz, rencana Naomi dan keberhasilannya, perkawinan Rut dan Boaz, dan kelahiran seorang anak laki-laki, dan silsilah Pers. Tujuan dan pesan kitab Rut ini, Allah bekerja dalam hidup manusia. Allah bekerja dalam hidup manusia ini digambarkan dengan kesetiaan dan kasih sayang Tuhan. Walaupun dan pesannya, Allah memelihara keluarga beriman, dan Raja Daud termasuk dalam keluarga yang beriman, dan sedemikian itulah tema utama kitab Rut ini, penebus yang masih berkerabat dekat dan Hesed. Sekian laporan baca saya, terima kasih. Oke. Ya. Ada satu lagi yang berapa? Ya, dia membuat nomor absennya 20. Sebenarnya dia nomor 11. Sehingga dia terlompat ya. Makanya kalau membuat absen itu format itu bagus supaya jangan terlengkap. Oke, saya beri kesempatan kepada saudara Firman. Cepat. Baik, terima kasih kepada Bapak dosen yang memberikan kesempatan kepada saya atas kesalahan saya membuat nomor absen. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang 3 kitab, yaitu Yosua, Hakim, dan Rut. Yang pertama Yosua adalah seorang pemimpin yang menggantikan Musa, di mana Yosua diutus Tuhan untuk menggantikan kepemimpinan Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah yang diperbudakan ke tanah perjanjian. Kemudian Musa ini juga banyak memperbaharui tulisan yang ada saat zamannya. Ini berkaitan dengan penulisan isi Yosua ini tersebut, yaitu yang menulis kitab Yosua ini adalah Yosua tersebut, yang bisa dilihat dalam kitab Yosua 8 ayat 32 yang menyebutkan bahwa ada kegiatan tulis menulis di antara umat Israel selama masa kehidupan Yosua. Jadi di Yosua 8 ayat 32 ini Musa maksudnya Yosua menulis kembali isi titah atau perintah Musa di batu-batu kepada umat Israel. Kemudian untuk penanggalan dan penulisannya ini dituliskan di tahun 1400 sebelum Masehi. Tujuan dari kitab Yosua ini bukan sekadar menceritakan kepribadian Yosua yang saleh dan berani serta yang dapat menaklukkan kota Kanaan, melainkan karya Allah memelihara perjanjiannya dengan Abraham untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah yang diperbudakkan ke tanah perjanjian. Pesannya ialah bahwa Allah tetap memenuhi janjinya meskipun kelihatannya tidak mungkin terlaksana. Kita masuk ke dalam kitab Hakim. Kitab Hakim ditulis untuk menceritakan bagaimana bangsa Israel hidup setelah kematian Yosua. Jadi sebelum Yosua mati, Yosua memperbaharui perjanjiannya dengan orang-orang Israel di Sikem. Mereka menegaskan bahwa mereka tidak akan pernah meninggalkan Tuhan untuk ilah-ilah lain setelah menikmati segala sesuatu yang telah diperbuatnya bagi Tuhan. Namun Yosua tidak yakin dengan mereka bahwa Yosua beranggapan akan melanggar semua yang dikatakan mereka, dan benar saja. Dan pada waktu itu mereka beralih ke kemurtadan mereka beralih ke menyembah berhala, dan kemudian mereka meminta pertolongan kepada Tuhan untuk dibebaskan dari kemurtadan atau kehancuran setelah Yosua ini meninggal. Akhirnya Tuhan mengirimkan hakim-hakim atau keadilan kepada bangsa Israel. Penulisan kitab Hakim tidak terlalu jelas diterangkan. Dalam tradisi Yahudi, Samuel disebut sebagai penulisnya, namun tidak ada bukti yang pasti untuk mendukung pernyataan tersebut. Untuk penulisan di kitab Hakim-Hakim ini dibuat pada abad 12 sampai 11 sebelum Masehi. Struktur dalam penulisan kitab Hakim-Hakim ini memiliki alur yang sangat menarik untuk dibaca, di mana pada bagian Hakim-Hakim ini menegaskan tentang kegagalan bangsa Israel membersihkan negeri
itu dari orang Kanaan dan berakibatkan pada kemurtadan orang Israel. Kemudian pada hakim-hakim ini juga dapat menyimpulkan tema-tema utama yang dijelaskan, yaitu sifat kepemimpinan yang karismatik pada hakim atau pelepas yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, roh Tuhan mengambil pengaruh besar untuk melepaskan bangsa Israel dari penindas yang dilakukan oleh seorang hakim. Dalam hal ini pengambilan wujud roh Tuhan dilambangkan sebagai Tuhan yang menolong umat Israel untuk mengalahkan bangsa penindas. Kemudian yang ketiga, kemurtadan bangsa Israel yang disebabkan oleh pengaruh dari budaya penyembahan berhala dilakukan oleh penduduk asli Kanaan dan juga kekeliruan bangsa Israel tentang konsep monoteisme dari Allah itu sendiri. Tujuan dari pesan yang kita dapat, tujuan dari kita hakim ini untuk memberikan pembelajaran dan moral spiritual serta memperlihatkan rencana keselamatan Allah kepada umatnya. Dan pesan yang disampaikan dalam kitab ini adalah untuk menekankan kasih karunia Tuhan yang panjang sabar untuk menghadapi kemurtadan dan ketidakadilan yang merajalela dan terus menerus berlangsung di antara umatnya. Kita masuk ke dalam kitab Rut. Kitab Rut ini kaya akan dialog dan memiliki cerita-cerita pendek, dan di mana hal ini menyebabkan banyak ahli memperlakukan kitab Rut sebagai cerita rakyat, dan kitab ini memiliki kualitas sastra yang kagumi karena proses yang sangat simpel dan pada pengembangan wataknya. Kemudian tema-tema utama yang ada dalam kitab Rut ini adanya penebusan kerabat. Penebusan kerabat ini seperti misalnya saya memiliki abang dan istrinya, kemudian abang saya ini dikatakan mandul. Kemudian abang saya ini meninggal sampai tidak punya anak. Saya berhak untuk ibaratnya menghamili dia, tapi atas nama keluarga abang saya itu sendiri. Itu yang dimaksud dalam adanya penebusan kerabat. Kemudian di hasil kitab Rut ini adalah sebuah kitab mengenai hasad baik pada sikap manusia ataupun tingkat ilahi, di mana hasad memiliki arti kesetiaan yang mendalam yang merajuk pada kesetiaan Rut pada mertuanya Naomi. Sekian hasil laporan baca saya. Terima kasih. Oke. Terima kasih atas pembacaan yang sudah saudara-saudara sampaikan ya. Sebelum saya memberikan masukan, saya mengingatkan bacaan saudara untuk minggu depan, berarti 6 kali 7, sudah 6 minggu ya, sudah masuk minggu ke 6 minggu depan. 6 kali 7 berarti 420 pasal. Hitung-hitunglah sampai di mana itu 420 pasal, sehingga ketika saya tanya minggu depan Anda melebihi 420 pasal, maka saudara bisa belajar di sini. Tapi kalau masih di bawah, lebih baik tidak usah datang, karena akan saya keluarkan dari ruangan ini. Jadi hitung-hitunglah nanti ya, kekuatanmu membaca itu sampai di mana. 420 pasal sampai di titik mana itu. Kemudian yang kedua, saudara Evander Wijaya Setipu, hari ini dia sudah absen 5 kali. 3 kali semua alfa ya, 1, 2, 3, 4, 5. Dengan demikian dia sudah tidak bisa mengikuti kelas ini. Maka saudara harus pandai berhitung dalam mengikuti perkuliahan. Itu sebab saudara harus berpikir force major atau extraordinary. Jika saudara punya keluarga yang meninggal atau apapun, maka Anda punya waktu untuk libur. Dia sebelum kakeknya atau siapapun yang meninggal sudah 3 kali absen. Sebelum itu sudah 3 kali absen. Tambah hari ini 2 absen, maka game over bagi dia. Maka saudara sebagai mahasiswa harus punya hitung-hitungan terhadap kemungkinan-kemungkinan yang tidak bisa kita duga. Maka jangan main-main dengan absen. Saya ingatkan, talenta absenmu sudah 4. Hanya 1 kali lagi nyawamu di sini. Mudah-mudahan kau tetap
sekuku, kalaupun apa yang terjadi, entah siapapun yang meninggal, kamu tidak bisa lagi meninggalkan kelas ini. Kalau masih opungnya meninggal, biarkan aja. Karena ini tugas kuliah. Apalagi sudah 2 minggu. Masa sampai 2 minggu berkabung? Kita baru berkabung, Dr. Erik meninggal. Tidak sampai 2 minggu kita berkabung. 1 hari pulang. Karena ada tugas lain yang harus saudara kerjakan. Ya, sampaikan sama Evander, gak usah masuk lagi ke ruangan ini. Karena sudah lewat masanya. Oke, saya sampaikan beberapa catatan untuk membuat laporan baca minggu depan. Mulailah dari latar belakang. Judul, kemudian latar belakang. Apa latar belakang dari kitab itu? Mengapa dia ditulis? Kemudian kapan ditulis? Kedua, siapa dan kapan ditulis? Siapa penulisnya, kapan ditulis? Itu bisa kalian cari di buku itu. Lalu yang ketiga, garis-garis besar. Lalu keempat, apa tema utama? Ini saja. Baru yang kelima, apa kesimpulannya? Di awal dulu sudah saya sampaikan, bahkan sudah saya beri contoh kemarin ya, untuk kitab Kejadian Keluaran. Itulah diikuti terus. Tadi saya saudara itu tidak mengikuti, ada yang mengikuti. Kalau mengikuti dia nilainya bagus. Dia minimal 90 saya kasih. Kalau dia mampu menjelaskan seperti siapa tadi yang dia dapat 95. Itu menambah kepada nilai yang anjlok UTS. Tapi kalau datang ke sini hanya kau baca lalu urutan ini tidak ada dalam laporan bacaan, lalu kau baca teks maksimal itu 88, 85. Salah format nggak mungkin lagi 90. Nggak bisa. Kasihan. Aku udah ingatkan semua regulasi belajar kita. Ikuti aja. Kalau kalian ikuti dengan baik, amanlah hidupmu, kan itu. Tapi kalau kalian menantang, melawan, tidak mengikuti regulasi, ya gimana mungkin kita memberi nilai yang baik? Gak bisa. Kalian baik aja pun belum tentu dapat nilai baik, kan? Apalagi melawan atau tidak sesuai dengan harapan dosen. Belajar itu sesuai harapan dosen. Di mana-mana pun kita kuliah seperti itu. Kecuali kalian sudah di sini. Entah di mana pun kalian kuliah, entah di sekolah negeri, di luar negeri, sama itu. Orang yang melawan dosen bukan cepat tamat. Biasanya lama tamatnya. Tapi kalau kalian tidak melawan dosen, ikuti perintah dosen, menghafal, membaca, kerjakan sesuai dengan aturan, tidak telat mengirimnya. Ini belum saya lihat ini yang telat ini mengirimnya. Ya udah, kurang sendiri. Makanya saya bilang di awal, yang menilaimu itu bukan saya, saudara yang mengurangi nilaimu. Saya sudah kasih nilai kalian A. Di awal perkuliahan sudah saya kasih A. Untuk kalian. Pertahankanlah. Dengan cara apa? Hadir 100%. Tugas-tugasmu bagus. Dikerjakan tidak sembarangan. UTS-mu bagus. UTS itu bagaimana caranya bagus? Ya dibaca yang kita pelajari selama ini. Ini enggak kalian baca. Pertanyaan saya mudah. Ini kan mudahnya pertanyaan ini. Gak ada yang gampang di sini, yang sulit. Pertanyaannya gampang. Coba ini. Coba jelaskan mengapa kita begitu penting mempelajari perjanjian lama. Saya tulis di sini itu. Saya tulis. Jelaskan satu persatu. Mengapa penting. Lalu jelaskan apa yang saudara tahu tentang kanonisasi.
Kanonisasi pun kalian tidak bisa jelaskan. Satu orang pun nggak bisa menjelaskan apa itu kanonisasi. Saya jelaskan detail di sini. Tapi ada yang tidak mencatat, ada yang hanya bengong-bengong, pelongok-pelongok gitu. Saya pikir IQ-nya IQ 200 ya. Bisa dia rekam tanpa menulis gitu. Lalu saya rekam lagi itu. Saya rekam kan, seperti ini saya rekam. Saya kirim kepada saudara-saudara. Supaya Anda ulang lagi pelajaran itu. Tapi nggak bisa. Jelaskan dari mana sumber-sumber penulisan kitab Pentateuch dan Ketubim. Itu saya jelaskan di sini. Jelaskan teks Qumran dan teks Yunani. Itu pun nggak bisa berhasil. Semua saya jelaskan. Artinya ujian kemarin itu hanya memindahkan apa yang saya tulis di depan ini ke kertas ini. Itu pun saudara nggak punya kemampuan. Maka sekarang dulu saya umumkan bahwa kalian ujian nanti pakai paper. Sekarang saya ubah. Ujian kita nanti pakai teks. Maka pertemuan hari ini menjadi bahan ujian UAS. Saya ulangi, ujian hari ini UAS nanti termasuk bahan ini. Anda bisa menghafal apa yang kita uraikan hari ini, Anda lolos nanti UAS. 30%. Anda raih 30 angka di sana. Sampai akhir pembahasan kita nanti, bahasan kelompok, belajar sungguh-sungguh. Jika Anda tidak bisa, outlah saudara dari kelas saya. Saya mengubah materi ujian kita, paper, ujian di kelas. Dengan melihat hasil saudara tadi. Artinya Anda tak serius belajar di kampus ini. Gitu ya, ini sudah jam 21. Oke. Saya pikir sampai di sini saya sudah sampaikan beberapa catatan. Sampai jumpa minggu depan. Silakan dulu dengan doa dan nyanyi dan doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, sebelum kita berdoa, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 37. Batu karang yang teguh. 1, 2, 3 ya. Batu karang yang teguh. Kau tempatku berteduh. Kau di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu ya Tuhan, atas berkat dan kasih karunia yang masih Kau berikan kepada kami, di mana pada hari ini kami dapat menyelesaikan pelajaran kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhir. Ya Tuhan, kami telah selesai belajar mengenai laporan baca kami, mengenai kitab-kitab ya Tuhan. Kiranya Kau berikanlah itu menjadi pedoman bagi hidup kami, supaya kami dapat melanjutkan studi kami Tuhan ke depannya. Berkatilah kami Tuhan dalam perpisahan kami nanti, kemanapun kami melangkah. Ampunilah segala dosa-dosa pelanggaran kami yang lakukan pada selama kami terlebih kepadamu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih ya, selamat pagi.